Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Salam jumpa, salam sehat. Semoga anak-anak kami tetap semangat dalam belajar. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya kita tetap sehat-sehat, kita jauh dari penyakit, dan kalian semakin lama semakin menyadari akan pentingnya belajar. Anak-anak ibu, kalau minggu yang lalu kita sudah melihat mengenai yaitu lapisan litosfer dan teori tektonik lempeng. Hari ini ibu akan membahas mengenai gempa bumi dan gunung meletus. Maka kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa siapkan buku catatan dan buku paketmu. Catat materi yang akan ibu jelaskan. Perhatikan baik-baik. Nah, kalian tentu pernah dengar apa yang dimaksud dengan gempa bumi, bukan? Dan apa yang dimaksud juga dengan tsunami? Ya. Kira-kira apa penyebab terjadinya gempa bumi dan tsunami? Gempa bumi dan tsunami diakibatkan oleh hal yang berbeda-beda. Dapat terjadi akibat kejadian alam maupun akibat terjadi yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Berikut ini ada 4 penyebab gempa bumi dan akibatnya. Ya, kita lihat terjadinya tsunami pun diakibatkan oleh proses alam dan juga akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, anak-anak ibu, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kalian perhatikanlah gambar. Bagaimana proses terjadinya gempa dan proses terjadinya gempa? 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat bergesernya lempeng-lempeng tektonik. Sampai saat ini diperkirakan beberapa lempeng utama di muka bumi yaitu Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, Afrika, Eurasia, dan Antartika. Namun, banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil lainnya. Indonesia sendiri terletak di antara lempeng Australia dan lempeng Australia dan lempeng Filipina. Akibatnya, banyak pergeseran lempeng-lempeng tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Akibat pergeseran itu terjadilah gunung berapi. Lempeng-lempeng ini membentuk bola-bola di dunia dan lempeng-lempeng ini ada yang bergerak mendekat dan ada yang menjauh. Dan bila lempeng-lempeng ini saling bersinggungan dan memiliki potensi yang menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran besar. Perhatikan gambarnya. Nah, akibat pergeseran itu seperti puzzle ya nak. Nah, kita lihat gambar ini. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi pada pasca letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi berasal dari terjadinya tekanan panas di dapur magma yang keluar menjadi tekanan yang lebih rendah. Akibatnya, tekanan tersebut menggerakkan tekanan rempah bumi dan menggetarkannya. Gunung api yang mau meletus akan mengakibatkan gempa bumi kecil yang terjadi secara berulang-ulang. Dan saat meletus akan menghasilkan getaran yang kuat. Nah, kita lihat banyak terjadi gempa. Jadi biasanya gempa kecil. Gempa bumi yang ketiga adalah gempa akibat benturan yang disebut juga dengan reruntuhan.
Gempa ini yang diakibatkan runtuhan adalah yang diakibatkan longsor. Longsor ini bisa diakibatkan oleh erosi atau gunung kapur yang runtuh. Tentunya batuan dan tanah akibat longsor menyebabkan getaran kecil pada bumi. Selain itu, benturan dari meteor yang jatuh ke bumi juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Perhatikan akibat gempa bumi ini. Nah, coba perhatikan kembali gambar-gambarnya ya nak. Yang keempat adalah gempa bumi akibat kegiatan manusia. Gempa bumi tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga disebabkan oleh manusia. Hal-hal apa saja yang dilakukan manusia untuk menciptakan gempa bumi? Contohnya akibat pemakaian peledak berkekuatan besar. Misalnya bom nuklir dengan kekuatan yang sangat besar dapat membuat gempa bumi yang cukup mengerikan. Atau bom yang digunakan untuk meledakkan pertambangan dapat menyebabkan gempa bumi. Untuk menghancurkan batu-batuan digunakan bom. Jadi itu juga bisa mengakibatkan gempa bumi. Ya, perhatikan gambarnya. Itulah jenis-jenis gempa bumi, ya, dan penyebabnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian-bagian yang berikut. Ya, setelah kalian lihat tadi gambar tadi, kita lanjutkan dengan hal yang berikut. Yaitu mengenai, setelah kita tadi membicara mengenai gempa bumi, sekarang kita akan berbicara mengenai apa yang disebut dengan tsunami. Ya, tsunami berasal dari bahasa Jepang. Ya, artinya terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Jepang yang punya arti su berarti pelabuhan, nami artinya gelombang. Maka tsunami berarti ombak besar di pelabuhan, yang juga dapat diartikan gelombang besar yang menerjang pesisir pantai. Tsunami pada umumnya adalah sebutan bagi perpindahan badan air yang disebabkan oleh permukaan air laut secara vertikal dan terjadi dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan air ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, berbagai faktor. Beberapa penyebabnya tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, gempa besar yang berpusat di bawah lautan. Kita tahu di bawah laut ada gunung berapi yang menyebabkan bergesernya lempeng patahan bumi. Yang kedua, longsor dan hantaman di bawah lautan. Nah, atau terjadi longsor dengan skala besar yang menghantam laut. Atau adanya hantaman yang diakibatkan oleh meteor dan benda luar angkasa dengan skala besar dalam lautan. Nah, perhatikan gambarnya. Itu akibat daripada meteor yang menyebabkan tsunami. Nah, kita lihat nanti yang ketiga adalah letusan gunung berapi di bawah laut. Nah, kita contoh ini seperti yang terjadi di Aceh tahun 2004. Ya, itu tsunami akibat letusan di bawah gunung berapi, di bawah laut. Adanya gunung berapi di bawah laut yang meletus. Ya, itu contohnya yang di Aceh. Ya nak ya. Nah, kita perhatikan gambarnya dengan baik-baik. Empat, tsunami akibat bom nuklir. Contohnya ini adalah akibat kegiatan manusia. Contohnya uji coba peledakan nuklir di tengah lautan dengan skala besar. Nah, coba perhatikan ini adalah akibat daripada bom nuklir di lautan sebagai uji coba
yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, coba lihat hempasan air laut yang begitu tinggi. Itu akibat daripada uji coba bom nuklir di dalam lautan. Tanda-tanda terjadinya tsunami adalah sebagai berikut. Ada beberapa tanda-tanda terjadinya tsunami. Ya, jadi tsunami itu bukan terjadi secara spontan, tapi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Tsunami dapat diprediksi kedatangannya setelah kita melihat tanda-tanda di alam. Beberapa tanda yang menunjukkan ciri-ciri terjadinya tsunami antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya getaran yang berasal dari dalam lautan dalam kawasan yang cukup besar adalah suatu tanda yang menyebabkan terjadinya tsunami. Adanya getaran yang cukup besar di mana pusatnya ada di dalam bumi. Getaran yang kekuatannya besar ini bisa berbentuk gempa bumi di bawah laut, gunung meletus di bawah laut, atau longsoran terjadi di bawah laut. Nah, sehingga menyebabkan adanya getaran yang luar biasa ini yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang kuat dan mempengaruhi dasar laut hingga menumpahkan air laut ke daratan sebagai gelombang tsunami. Yang kedua, adanya air laut yang surut mendadak. Telah terjadi getaran besar mengakibatkan air laut itu tiba-tiba surut. Nah, seperti di Aceh, mereka melihat air laut tiba-tiba surut, mereka masuk ke laut. Itu padahal karena air laut tersedot ke dalam laut itu sendiri akibat getaran yang kuat tadi. 3. Binatang-binatang yang berbondong-bondong menjauhi daerah pantai. Karena binatang tahu akan terjadinya bencana tsunami. Jadi kalau lihat banyak binatang berbondong-bondong menjauh dari pantai, baik itu burung maupun binatang lainnya, hal itu adalah sensor binatang yang lebih kuat daripada manusia, dan mereka dengan instingnya mengetahui akan terjadinya tsunami. Dan mereka mencoba menjauhkan diri agar tidak terkena gelombang tsunami yang bisa mengancam keselamatan mereka. Itulah beberapa tanda yang dapat dirasakan akan terjadinya tsunami, ya. Apabila kita melihat tanda-tanda tersebut, kita harus langsung melakukan penyelamatan upaya tanpa memikirkan panjang lagi. Nah, itulah tadi apa yang kita sebut dengan gempa bumi dan tsunami serta gunung meletus. Nah, sekianlah pelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian pelajari dengan baik-baik. Ulang-ulang videonya supaya kalian mengerti. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua.